Selamat pagi semuanya, bertemu kembali dalam ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita akan memuji Tuhan bersama-sama, meninggikan nama Tuhan bersama-sama, dan kita akan duduk manis, duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Kakak aja adik-adik untuk lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berhadiratlah Tuhan di tengah kami, Tuhan datang, Tuhan akan melawat adik-adik semua. Kita berdoa bersama-sama ya. Tuhan Yesus, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Syukur meninggikan nama-Mu ya Bapa. Berkati kami satu persatu ya Bapa. Berhadirlah ya Bapa di tengah-tengah kami. Dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa, kami percaya Tuhan hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini. Kami siap memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik semua, kakak aja adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan memuji Tuhan bersama-sama dengan lagu kita yang pertama, Memasuki Gerbang dengan Hati Bersyukur. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Hari kita lebih semangat lagi untuk memuji Tuhan. Kita sambil bersama ya adik-adik semua. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, oh Dia girakanku, ku bersuka sebab Dia girakanku. Nah, kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan buka hati kita, buka telinga kita untuk duduk. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Lebih lagi, mengundang Tuhan ke dalam hati kita. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah, tadi kita sudah memuji nama Tuhan bersama-sama. Kita sudah meninggikan nama Tuhan. Sekarang kita akan duduk manis, duduk diam. Nih, mendengarkan firman Tuhan, kita akan buka hati kita buka telinga kita. Kakak ajak adik-adik semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama ya.
Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat yang sudah Kau berikan selalu atas kami ya Bapa. Tuhan, kami sudah selesai memuji meninggikan nama-Mu ya Bapa. Sekarang kami akan duduk manis, duduk diam ya Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berhadiratlah ya Bapa dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Berkati kakak-kakak yang sudah memuji nama Tuhan, yang adik-adik juga yang sudah memuji nama Tuhan. Berkati juga pembawa firman ya Bapa. Terima kasih, terima kasih. Kami siap mendengarkan firman-Mu hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik semua. Semua sehat ya? Puji Tuhan kalau kita kembali bisa bertemu dalam ibadah sekolah minggu hari ini. Nah, sebelumnya kakak mau kasih tahu, hari ini kakak membawa seorang teman baru. Tara! Ya, dia akan beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Nah, sebelumnya kakak mau kasih kesempatan dulu buat teman baru ini untuk memperkenalkan diri. Oke, silahkan. Halo teman-teman, nama saya Tio. Saya berumur 6 tahun. Teman-teman, saya hari ini boleh kan beribadah bersama-sama teman-teman? Terima kasih. Boleh dong Tio, untuk beribadah bersama. Nah teman-teman ayo semua tepuk tangan. Selamat datang Tio, selamat bergabung bersama kami di sekolah minggu. Oke, perkenalannya cukup. Semua duduk yang manis, duduk yang tenang, berhenti ngobrol. Ya, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan mengingat kembali setelah beberapa minggu ini kita mendengarkan tentang panggilan Tuhan kepada 3 tokoh Alkitab. Nah, kita mau mengingat kembali siapa saja sih dan apa reaksi, apa tanggapan, apa respon dari tokoh Alkitab ini saat mereka dipanggil oleh Tuhan. Ya, oke, kita mulai dari yang pertama. Yang pertama kita sudah mendengar tentang Abram yang kemudian menjadi namanya Abraham. Abraham dipanggil oleh Tuhan pada saat dia berumur 75 tahun. Ya. Dari kisah tentang Abraham ini kita belajar tentang satu hal, yaitu taat kepada panggilan Tuhan dan pemakaian Tuhan. Dan itu kita baca di dalam Ibrani 11 ayat 8, itu berbunyi, karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya sebagai milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan ia tuju. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah Musa. Saat Musa dipanggil Tuhan, umurnya adalah 80 tahun. Ya, beda sedikit ya sama Abraham. Nah, dari cerita tentang Musa, kita mendengar bagaimana sikap Musa saat pertama dipanggil oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir. Musa kemudian mengajukan berbagai alasan, banyak alasan untuk menolak panggilan Tuhan. Nah, ternyata sikap Musa yang banyak alasan, 1, alasan 2, alasan 3, dan seterusnya, itu membuat Tuhan murka, adik-adik ya, atau Tuhan marah, adik-adik. Nah, itu kita bisa baca di dalam Keluaran 4 ayat yang ke-14a, yang berbunyi, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa. Dan yang ketiga, kita mendengarkan tentang Samuel. Ya, minggu lalu kita sudah mendengar tentang Samuel. Kalau sebelumnya Tuhan memanggil Abraham, Musa, itu umurnya sudah 75 dan 80. Kali ini Tuhan memanggil seorang anak muda, ya, yang masih kurang pengalaman, masih belum banyak tahu. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mau pakai walaupun dia masih kecil, Tuhan mau pakai hidupnya. Bahkan ya, Samuel yang kecil ini kemudian karena dipakai Tuhan, dengar-dengaran, akhirnya dia dipakai Tuhan untuk mengurapi Raja Saul dan Raja Daud loh adik-adik. Luar biasa ya. Sungguh
Tuhan sanggup memakai siapa saja yang berkenan bagi Tuhan. Nah, adik-adik semua pasti kan pengen seperti Samuel kecil yang dipakai Tuhan. Bisa loh adik-adik. Misalnya kalian mendapat tugas singer, kalian bisa lakukan dengan baik. Atau misalnya dapat petugas musik atau petugas kolektor. Bahkan kalau disuruh berdoa, itu juga adalah perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, asal dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ya, oke. Sekarang kita lanjutkan firman Tuhan hari ini ya. Kak, tunggu Kak. Jangan dilanjut dulu Kak. Ada apa, Tio? Kak, lihat deh Kak. Itu kakak yang duduk di pojok itu, wajahnya kelihatan sedih sekali loh Kak. Ada apa ya Kak? Wah, terima kasih loh Tio buat perhatiannya. Itu namanya Kak Jojo. Coba deh, nanti kakak tanya, kenapa sampai Kak Jojo wajahnya sedih gitu ya? Ya, oke. Jojo, kenapa wajahmu sedih begini? Coba sekarang ceritakan kepada kakak, ada apa dalam pikiran kamu? Kak, kalau Samuel kan anaknya taat. Sedangkan saya masih suka bantah papa mama. Saya juga sering berkelahi di sekolah. Sampai dipanggil oleh guru BP. Bahkan papa mama juga harus dipanggil ke sekolah. Dan lagi, saya juga sering pergi jauh-jauh tanpa pamit kepada papa mama. Sampai mereka panik mencari saya. Saya menyesal loh Kak. Karena sudah banyak salah sama papa mama, juga sama teman-teman. Kak, apakah Tuhan mau ya memakai anak seperti saya? Oh gitu ceritanya. Oke Jo, sebelum kakak menjawab pertanyaan Jojo, kakak mau ajak Jojo, juga teman-teman semua untuk melihat pengalaman seorang tokoh Alkitab berikut ini. Perhatikan baik-baik ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias, Jawabnya, Ini aku, Tuhan. firman Tuhan, mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas, seorang dari Tarsus yang bernama Saulus.
Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan, ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya, supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu. Betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu. tetapi firman Tuhan kepadanya, Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui, telah menyuruh aku kepadamu, supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. dan seketika itu juga, seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun, lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Nah, adik-adik, itu adalah ilustrasi tentang kisah hidup Saulus. Itu kita bisa baca di dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Nah, kenapa Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Padahal waktu itu Paulus belum sampai di Damsyik dan Paulus belum melakukan apa-apa. Ya, siapa yang tahu jawabannya? Ternyata adik-adik kalau kita baca mundur lagi ke Kisah Rasul 8 ayat yang ketiga, kita akan tahu jawabannya. Coba kita baca bersama. Kisah Rasul 8 ayat yang ketiga. Udah ketemu ya? Kak Erni bacakan. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Jadi, sebelum dia berangkat ke Damsyik, dia sudah melakukan penganiayaan terlebih dahulu di Yerusalem. Puas di Yerusalem, dia kemudian menggebu-gebu langsung berangkat ke Damsyik. Sampai di tengah perjalanan itulah Tuhan datang menemui Saulus. Tentu dalam pikiran kita akan berpikir, wow, Tuhan datang pasti akan menghukum Saulus. Karena dia sudah banyak menyusahkan orang-orang percaya, orang-orang yang hidup menurut jalan Tuhan. Atau istilahnya jalan lurus. Ya, Tuhan pasti datang hukum si Saulus. Ternyata tidak loh adik-adik. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, Tuhan datang dan memberikan Saulus kesempatan untuk bertobat. Ya, kalau istilah sekarang kita kenal Tuhan memberikan kesempatan kedua. Ya, kesempatan kedua untuk bertobat kepada Saulus. Apa itu bertobat adik-adik? Bertobat adalah berbalik, ya. Artinya tidak melakukan lagi kesalahan atau dosa yang sudah terjadi atau sudah dilakukan di waktu yang lalu. Ya. Hal ini sangat penting, ya. Karena Saulus bertobat, maka ia kemudian menjadi alat di dalam tangan Tuhan dan kemudian kita kenal dengan nama Rasul Paulus. Ya adik-adik, hari ini kita mengerti bahwa Tuhan memakai siapa saja walau masa lalunya sangat buruk. Ya. Seorang pembunuh seperti Saulus,
seorang yang kejam, tetapi tetap dipakai oleh Tuhan. Jadi, menjawab pertanyaan Jojo tadi, Jojo sekarang nggak perlu sedih lagi ya Jo, karena kita bisa belajar dari tokoh ini bagaimana Tuhan penuh belas kasihan bagi setiap orang yang bertobat. Ya, Tuhan bisa memakai orang itu kembali tanpa melihat masa lalunya yang buruk. Nah, sekarang kita juga punya tugas ya. Walaupun kalian mungkin masa lalu saya bagus-bagus aja, ya. Jangan sombong dulu ya. Atau jangan tinggi hati dulu, ya. Kita semua masih punya tugas, ya, yaitu kita mendoakan orang-orang di sekitar kita yang belum bertobat, yang masih hidup di dalam kesalahan, yang masih hidup di dalam dosa. Itu adalah tugas kita. Nah, kita mau belajar ya, catat, daftar siapa aja sih yang mau kita doakan. Itu namanya kita belajar berdoa syafaat. Ya, oke. Sekarang kakak mau ngasih tugas ayat hafalan buat adik-adik. Pendek saja, ya kakak yakin kalian semua pasti bisa. Di dalam Matius 3 ayat yang kedua. Matius 3 ayat yang kedua yang berbunyi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ya, nanti dibuat video dan kirim kepada guru kelas masing-masing. Oke, sekarang ambil sikap yang baik, tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk semua yang kami dengar hari ini. Kami mau belajar Tuhan. Biar kiranya kami juga menjadi orang yang peka, punya hati yang baik, punya telinga yang baik, dan sikap yang baik dalam merespon setiap panggilan Tuhan, dalam merespon setiap undangan Tuhan, untuk setiap kami anak-anak-Mu datang dan bersujud kepadamu. Bapa, hati kami bersyukur juga Tuhan, kalau Engkau boleh mengampuni, boleh memakai orang walau dengan masa lalu yang sangat buruk sekalipun. Tuhan, kami juga rindu Tuhan. Begitu banyak orang yang masih hidup di luar sana yang belum mengenal dan menikmati kasih-Mu, biar mereka juga boleh menerima kasih karunia-Mu dalam kehidupan mereka. Boleh mengenal Engkau secara pribadi, masing-masing pribadi lepas pribadi. Terima kasih banyak Tuhan untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu yang begitu melimpah dalam setiap kami. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau mudah. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Terima kasih. Dah, Tuhan Yesus memberkati. 1 Samuel 2 ayat 26. Tetapi Samuel yang muda itu
baik. Baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Timotius 4 ayat 12. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Terima kasih. Dadah. Evan, capek ya? Iya. Kak Glory, Evan, William, sekolah minggu udah mulai loh tatap muka onsite-nya. Oh iya, mulai kapan ya? Pertama dan minggu ketiga bulan Juni. Ayo teman-teman, kita ajak teman-teman yang lain. Hai guys, sekolah minggu udah onsite loh. Puji Tuhan, kita bisa beribadah di gereja lagi. Ada Kak Glory. Dari sama dari ada Kak Glory. Oke. Hai Kak Glory. Hai Glory. Gio, Vio, ayo kita ke gereja. Sekolah minggu sudah mulai loh. Hai teman-teman, apa kabar? Hai Excel, sekolah minggu udah onsite loh. Mulai bulan Juni, minggu pertama dan minggu ketiga. Jangan lupa datang ya. Wah, senang sekali ya bisa sekolah minggu onsite lagi di gereja. Tapi jangan lupa ya untuk mematuhi protokol kesehatan, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dadah teman-teman, sampai jumpa ya di gereja nanti.